Halo Bapak Ibu Guru Hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Singkonomi Martalena Ninggolan. Saya berasal dari SMP Negeri 2 1 Atap Pinang Sore. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kesimpulan. Pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana pengajaran yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3 semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi tauladan. Seorang pendidik harus dapat memberi teladan atau contoh. Teladan sendiri menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan belajar, di mana ketika seorang pendidik memiliki sikap yang baik, maka siswa pun akan mengikuti sikap gurunya. Sehingga saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, maka guru harus membimbing serta memberikan arahan kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat dipelajari siswa dengan baik. Tanpa disadari, selama proses pembelajaran, guru menjadi panutan bagi siswa, baik dari kata ataupun perbuatannya. Oleh sebab itu, selain menguasai materi pelajaran, guru juga harus memiliki pribadi baik yang dapat dicontoh. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, artinya di tengah-tengah menyemangati. Seorang pendidik mempunyai peran penting untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Guru dapat memfasilitasi beragam metode serta strategi agar tujuan pembelajaran berhasil dicapai. Selain itu, kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Seorang pendidik memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan untuk mendorong peserta didik dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan. Misalnya ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru harus memberikan dorongan kepada siswa agar rajin belajar dan disiplin. Jadi, guru merupakan fasilitator, pengajar, dan teladan yang ucapannya didengar dan perbuatannya ditiru. Guru yang baik merupakan guru yang dapat melahirkan generasi beradab, bermartabat, berguna, bermanfaat bagi masyarakat, berwatak luhur, serta bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan orang lain. Ki Hajar Dewantara juga memprioritaskan pendidikan karakter. Beliau mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berkarakter, cerdas, dan percaya diri, serta mengajarkan bagaimana cara memerdekakan diri sendiri, serta merdeka sebagai rakyat, bangsa, dan negara. Bagian kedua, refleksi. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher centers karena guru beranggapan bahwa tugasnya hanya untuk mentransfer ilmu dan siswa hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga kelas yang diharapkan nantinya bisa tenang, tertib, dan hanya fokus kepada guru. Kemudian, guru juga kurang memahami karakteristik dari setiap anak, sehingga siswa menjadi tidak termotivasi belajar dan cenderung menjadi pasif. Selain itu,
guru hanya menilai dari aspek kognitif saja dan fokus pada ketercapaian materi pelajaran dan ketuntasan dari KKM, sehingga jarang memperhatikan apakah siswa memahami semua atau tidak materi yang disampaikan. Pada saat evaluasi, siswa menjadi gagal, sehingga tidak jarang guru memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa tersebut. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan kurang tepat. Jadi, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini yaitu: yang pertama, siswa sebagai pusat pembelajaran atau student center. Selain itu juga siswa sebagai subjek pelajaran, sehingga nantinya siswa bebas untuk berkreasi, mengemukakan ide dan pendapat, dan pada akhirnya siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas. Kemudian, guru harus mampu memahami karakteristik setiap siswa, karena pada umumnya setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan yang keempat, guru harus mampu sebagai motivator, fasilitator untuk siswa, sehingga nantinya diharapkan siswa lebih giat atau termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, guru harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Artinya bukan hanya dilihat dari aspek kognitif, tetapi juga dilihat dari aspek psikomotorik, aspek afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, guru harus mampu memberi teladan kepada peserta didik dan harus bersifat menuntun, bukan menuntut. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, guru tidak sepantasnya atau tidak selayaknya memberikan hukuman atau sanksi. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya dapat terapkan yaitu membuat rancangan pembelajaran yang interaktif dan komunikatif sesuai dengan karakteristik anak supaya pembelajaran lebih ceria, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif, supaya anak-anak mendapatkan kemerdekaan belajar sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Sebagai pendidik, saya hanya menuntun anak didik saya ke arah yang lebih baik dan memberi tauladan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Demikian koneksi antar materi pada modul 1.1 berupa kesimpulan dan refleksi. Terima kasih, salam dan bahagia.